Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vanesha dari Prodi Sistem Informasi Geografi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara ke-11 mengenai React Native dan CRUD. Itu adalah create, read, update, delete. Nah, di sini eh, pertama-tama kita akan membahas mengenai kebutuhan yang kita perlukan. Yang pertama itu adalah JSON Server. JSON Server ini merupakan alat pengembang yang digunakan untuk membuat REST API secara cepat dengan menggunakan file JSON sebagai basis datanya. Sehingga sangat cocok untuk membuat mock API yang mengembangkan aplikasi, terutama ketika backend sebenarnya sebelumnya belum selesai, atau ketika ingin menguji fitur dengan data dummy. Nah, kemudian fitur utama dari JSON sendiri itu adalah dia hanya membutuhkan file JSON sebagai sumber data dan dapat dijalankan dengan perintah yang sederhana. Kemudian di sini ada fitur yang namanya Fetch API. Nah, Fetch API ini merupakan fitur yang digunakan untuk mengambil IPA. Jadi di sini fetch itu menggunakan promise yang penanganan hasil dari permintaan tanpa memblokir eksekusi kode lainnya. Nah, sehingga dia itu mendukung semua metode HTTP seperti get, post, delete, dan lain-lainnya. Nah, di sini mengapa sih kita menggunakan API dengan HTTP method seperti get, post, page, dan delete? Di sini, get itu dia akan mengambil data dari server tanpa mengubah atau memodifikasi data tersebut. Misalnya kita mengambil data mahasiswa dengan mahasiswa endpoint. Nah, di sini sekalian aja dijelaskan untuk pengaturan si JSON servernya sendiri. Nah, di sini pertama-tama tuh kita menginstal JSON servernya ke dalam terminal. Setelah itu, buat nama mahasiswa JSON dan masukkan script yang berisi list data mahasiswa ke dalam mahasiswa JSON seperti ini. Setelah itu, kita menjalankan ini eh, npx JSON server yang dimana dia itu memungkinkan kita untuk mengakses mengakses ini kan kita udah dijalanin ya. Kita mengakses di server dari API dari server ini. Coba kita akan membukanya. Nah, ini berarti API server ini berfungsi yang dimana eh, kita akan melakukan testing. Nah, testingnya itu di sini kita perlu menginstal yang namanya Thunder Client. Setelah install Thunder Client, kita melakukan new request yang dimana HTTP method request. Nanti kita di sini cek apakah localhost dari API ini tuh berfungsi gitu. Misalkan ini kita masukkan, terus kita send. Nah, ini nanti akan tertampil apa aja sih apa namanya list datanya atau isi dari folder si mahasiswa JSON-nya ini. Nah, kemudian di sini ada post yang dimana ini melakukan eh, kan kalau tadi get itu mengambil data, sedangkan pas ini menambahkan data baru ke server. Sehingga kita bisa menambahkan data baru di body. Setelah itu kita masukkan di sini. Di itu. Nah,
ini adalah data baru yang kita tambahkan. Setelah itu kita lihat lagi nih, send. Nah, data baru tadi sudah ditambahkan di eh, sini. Setelah itu, di sini ada eh, patch, yang dimana patch itu dia digunakan untuk memperbarui bagian tertentu dari data. Nah, karena di sini datanya banyak, mungkin bisa dihapus, kemudian nanti kita bisa coba salah satu datanya, misalkan ID-nya diubah, nanti dia akan berubah seperti itu. Sedangkan yang delete ini adalah menghapus, misalkan yang ini. Kita hapus ya, ID dari ini. ID dari data mahasiswa ini. Nah, nah ini tuh berarti mahasiswa dengan ID ini terhapus dengan fungsi delete, seperti itu. Nah, eh, selanjutnya aku mau jelasin di sini HTTP matrix itu digunakan untuk mengolah data API dengan fungsi get yang itu mengambil data, kemudian post menambahkan data baru, patch dan put itu memperbarui data, kemudian kalau patch itu sebagian, sedangkan kalau put itu seluruhnya. Nah, kalau delete itu menghapus. Nah, contohnya tadi udah dijelasin di sini. Nah, lanjut aja ke praktikumnya. Oh ya, untuk melanjutkan praktikum ini, kita harus tetap menyalakan IP, menyalakan server ini supaya nanti dari data yang kita input di formnya itu bakal ke tampil gitu. Nah, di sini kita membuat form input data React Native dengan API. Pertama, kita menggunakan kolom text input. Jadi di sini kita create data dulu. Setelah itu kita mengimport, kita buat file create data. Setelah itu kita import. Nah, ini kemudian di sini create data, JSON URL-nya kita masukkan. Nah, di mana ini mengakses JSON-nya. Kemudian ini adalah form inputnya. Kemudian di sini submit, di mana ketika kita mensubmit itu bakal di fetch, di diterima di API ini. Jadi kesimpan di mahasiswa JSON. Nah, setelah itu di sini kita akan mendapatkan alert atau kayak pop-up gitu kalau misalkan data berhasil tersimpan, data tersimpan. Yang dimana berisi set first name, last name, seperti itu. Kemudian di sini tuh save area view, yang dimana ini adalah eh, dengan scroll view, yang dimana ini adalah text input atau eh, text input itu yang kita bisa mengisi formnya atau eh, pokoknya buat isi form itu namanya text input, sedangkan button itu untuk mengirim, yang dimana ini ada style text input dari sini. Kemudian ini adalah nama depannya apa, kemudian value values set first name, yang dimana nanti kita value yang kita isikan itu akan tersimpan dan masuk ke dalam API JSON-nya. Kemudian ini ketika diklik submit itu akan tersimpan datanya. Nah, kemudian ini adalah apa style CSS. Nah, di sini list data, yang dimana kita membuat list data untuk menyimpan data tersebut kayak habis tersimpan nanti ada list datanya, dan di list datanya ini kita bisa menghapus datanya juga kalau misalkan itu udah nggak diperluin. Nah, di sini ada list data. Nah, sama seperti di create data, ini juga kita mencantumkan JSON URL. Nah, use effect, yang dimana kita mendapatkan efek dari data yang dikirim. Kemudian di mana ini ada function dari refresh page. Jadi fungsi refresh page itu misalkan kita menambahkan data baru dari form input. Nah, kita refresh kan itu datanya
bakal langsung muncul ketika kita refresh ulang, tanpa perlu kita membuka aplikasinya dari awal. Nah, kemudian ini ada delete data, yang dimana nanti kalau mau delete, yakin nggak data itu eh, terhapus. Kalau misalkan itu nanti klik OK untuk kalau udah yakin. Nah, kemudian di sini adalah card dari si list-list datanya itu, yang dimana ini berisi ID, eh, terus habis itu nama gitu-gitu. Ah, nah, ini adalah isinya. Kemudian ini adalah warna dari cardnya. Kemudian ini adalah pengaturan dari itunya. Nah, kemudian di sini ada eh, apa button yang dimana apakah datanya itu siap untuk dihapus, itu adalah ada pertanyaannya. Setelah itu ada button tidak sama button iya. Kemudian di sini pengaturan stylenya. Nah, untuk mahasiswa NAV itu sama seperti bottom nav, yang dimana dia itu digunakan untuk navigasi. Nah, ini ada beberapa import, yang mana kita harus, yang paling penting itu adalah menampilkan import create data dan data mahasiswa, yang dimana ini berisi list data dan ini create data. Home screen kita pertama itu adalah create data, terus data mahasiswa screen itu adalah data mahasiswa, sedangkan web screen itu masih web view yang berisi GitHub. Nah, kemudian ini adalah pengaturan eh, navigasi kontainernya, di mana profile itu merupakan home screen, kemudian data mahasiswa itu adalah data mahasiswa, kemudian di sini mungkin form input bisa diubah gitu. Kemudian di sini GitHub dari web screen, setelah itu di index.js. Index.js ini juga kita atur dari registrasi React Native-nya, yang dimana app ini kita ubah menjadi code mahasiswa kan seperti bottom nav, supaya dia bakal muncul di tampilan code mahasiswa yang berisi navigasi-navigasi dari masing-masing tab halaman. Mungkin ini Zoom-nya saya stop share dulu supaya bisa di running. Oke, di sini saya akan menampilkan hasil dari React Native Code, yaitu create React update di lab. Nah, di sini tuh pengisian formnya itu berupa seperti ini tampilannya, ada text input sama button. Nah, di sini kita isi nama depan, nama belakang, kelas, kemudian jenis kelamin, kemudian di sini emailnya. Nah, ini bisa diisi kayak asal gitu. Kemudian di sini simpan. Nah, ini ada alert yang dimana di data tersimpan. Oke. Setelah itu kita cek di data mahasiswa. Nah, data mahasiswa kita tadi ini adalah data yang kita input. Soal itu. Nah, kemudian untuk menghapus datanya, nah, klik button hapus. Kemudian kalau tidak, itu nggak bisa, nggak jadi dihapus. Kemudian kalau iya, data terhapus. Oke. Kemudian ini ada GitHub saya yang ini pakai WebView yang sebelumnya. Kemudian ini juga misalkan data yang baru di input kita hapus. Nah, setelah itu eh, karena ini tuh terhubung sama API dari JSON-nya, kita lihat di sini apakah ada mahasiswa JSON-nya. Nah, di sini terlihat file itu tidak ada. Nah, kita bisa cek juga di sininya. Kita lihat di sini.
Nah, ini adalah data yang masih ada. Jadi, ini tuh saling terhubung antara JSON dengan form inputnya, yang dimana ini list datanya juga sama seperti yang di sini. Nah, jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.